Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel The Official Auto. Jadi dari ragam ataupun banyaknya mobil yang muncul di Gajah AW tahun ini, salah satu yang jadi bintang adalah Toyota New Veloz Hybrid. Harganya dijual di bawah 300 juta dan kita akan lihat apa saja ditawarkan oleh mobil hybrid paling murah dari Toyota saat ini. Check this out. Ya, jadi harganya dijual mulai 299 juta seperti yang ada di layar besar ini. Tapi ini adalah varian untuk varian yang paling terbawah. Jadi ada 4 varian teman-teman. Pertama ada varian V, ada varian Q, lalu juga ada varian Q Modelista, dan juga varian Q Modelista dengan teknologi Toyota Safety Sense. Jadi harganya mulai 299 sampai 390 jutaan lah untuk varian yang paling termahal itu. Ya, jadi kita mulai dari varian yang paling mahal dulu ya. Dia Q Modelista TSS. Yuk. Ya teman-teman, ini adalah varian paling termahalnya. Jadi adalah New Toyota Veloz Hybrid tipe Q Modelista dengan teknologi Toyota Safety Sense. Jadi memang kalau misalkan teman-teman lihat ataupun dibandingkan dengan model sebelumnya, memang nggak terlalu berbeda jauh antara Veloz Hybrid dan juga Veloz yang terdahulu. Tapi detail-detail body kit terutama di varian Modelista ini yang ngebuat tampilannya berbeda, lebih fresh juga, dan juga tampil lebih sporty. Yang pertama adalah varian Modelista sudah dibekali dengan komponen bumper depan yang lebih kelihatan sporty, lalu juga kelihatan mengalir ya dengan tampilan bentuk fascia dari Veloz Hybrid. Lalu juga udah nggak ada penggunaan komponen-komponen chrome, diganti dengan black chrome. Jadi kelihatan seperti warna black piano, tapi juga ada bling-blingnya gitu ya, lebih serasi lah dengan tampilan muka dari Veloz Hybrid yang terdahulu ini. Black chrome-nya mengalir di bagian depan, tepat di atas grill, lalu juga di bagian garnish, tepat di atas housing lamp ataupun di housing fog lamp dari Veloz Hybrid Modelista TSS ini. Ya, kurang lebih masih sama, bentuk headlampnya juga terlihat sporty, tipis, dengan ada DRL, dan juga sudah mengadopsi teknologi LED. Kita lihat di bagian sampingnya. Yang berbeda di bagian samping ini, teman-teman lihat, jadi itu dibuat mengalir ya. Black chrome-nya dari bagian sini nyambung langsung patah ke bagian pilar A-nya sini. Dan juga sekarang menggunakan komponen over fender yang berbeda warnanya, kontras. Jadi ada aura LMPV-nya, tapi juga ada aura-aura crossover-nya yang ngebuat tampilan mobil ini nggak cuman memang kelihatan elegan, tapi juga ada unsur-unsur sporty lewat penggunaan komponen tadi. Tadi selain ada over fender yang berubah, sekarang juga bagian door handle-nya ini menggunakan warna black piano, juga di sini ada shell skirt sampai ke bawah, dan juga penggunaan warna two-tone. Dan juga tetap ada ketambahan komponen roof rail. Ya teman-teman yang mau pasang roof box itu bisa di atap dari Toyota New Veloz Hybrid ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari samping, memang tampilannya proper banget, fitment-nya oke. Dia pakai ring 17 inci dengan balutan ban 205/55. Kurang lebih desainnya masih sama, tapi sekarang menggunakan warna single tone, warna hitam yang sekali lagi ya, ini melabur oke dengan penggunaan material plastik, over fender, dan juga side area samping dari New Toyota Veloz Hybrid ini. Kita mundur ke belakang, kita lihat desainnya juga kelihatan menarik, kelihatan lebih fresh dibandingkan model sebelumnya dengan penggunaan warna emblem Veloz warna hitam seperti ini, black piano, dan juga bumper belakang menggunakan part dari Modelista. Kalau teman-teman lihat, proversinya ganteng sekali, keren juga dengan detail-detail yang sporty. Lekukannya itu pas aja gitu, dari bagian depan, samping, sampai ke bagian belakang, proporsinya benar-benar pas. Dan juga masih pakai taillight LED yang terintegrasi ya. Jadi ketika nyala lampu malam, dia akan nyala di sini, langsung nyambung ke bagian sini. Tapi memang ada sedikit kayak berubah ya, di bagian mikanya ini jauh lebih dinamis, jauh lebih melengkung dibandingkan Veloz sebelumnya. Dan juga masih ada komponen defogger di sini, ada juga wiper, dan juga ada washernya di bagian sini, dan juga ada komponen shark fin antena di atas sana. Ya, kenapa Veloz bisa sangat diterima oleh konsumen Indonesia? Pertama adalah ketangguhannya, kenyamanannya, dan juga kemampuan angkut barang dan juga angkut penumpangnya. Ini masih dipertahankan oleh Veloz Hybrid karena dia sudah ataupun tetap mengusung 3 baris dengan pelipatan yang sangat-sangat praktis. Teman-teman bisa lihat, dia sudah pelipatan 50-50 dan sudah rata lantai. Jadi memudahkan Anda untuk akses cargo space-nya untuk bawa-bawa barang. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat di Veloz sebelumnya itu akinya ada di bagian ataupun di bawah bonet. Nah, sekarang jadi tempat penyimpanan akinya di sini nih. Kalau teman-teman lihat di sini ada aki dan ada storage juga di kiri kanannya. Sekarang kita lihat yuk mesinnya, karena jadi salah satu selling point
Kenapa Veloz ada ya? Tentu ada di tawaran dari fungsi hybrid dan juga engine terbaru di Veloz ini. Nah teman-teman, adalah layout mesin dari new Toyota Veloz Hybrid. Kalau misalkan dilihat memang ada sedikit perbedaan dibandingkan Veloz yang sebelumnya ya. Dia masih tetap pakai mesin 1,5L tapi dengan kode yang berbeda. Dia pakai mesin ataupun basisnya sama seperti Toyota Yaris Cross Hybrid, di mana dia pakai mesin 2NR VX. Nah, kalau misalnya kita timang-timang nih teman-teman dengan mesin yang sama dengan Yaris Cross. Kalau Yaris Cross itu tenaganya mesin bensinnya bisa sampai 91 PS dengan torsi di 121 Nm. Sementara motor listriknya bisa suplai tenaga di 80 PS dengan torsi di 141 Nm dengan tenaga gabungan antara engine dan juga motor itu bisa sampai di 111 PS. Toyota bilang sekali lagi akan ada penyempurnaan, lalu juga kalibrasi, terutamanya di output dari engine kali ya, yang mungkin nanti akan diungkapkan oleh Toyota untuk mesin terbaru ataupun teknologi terbaru hybrid di Veloz ini. Tapi yang jelas dengan rangkaian hybrid ini memang dia mengedepankan antara performa dan juga efisiensi bahan bakar yang luar biasa. Kita pernah coba Yaris Cross itu susah banget untuk diajak boros, bahkan bisa tembus 20-25 kpl untuk penggunaan di luar kota. Itu jadi salah satu benefit ketika menggunakan teknologi hybrid dari Toyota. Jadi memang hal utama adalah di bagian bawah bonetnya, yaitu mesin dan juga teknologi hybridnya. Jadi memang Toyota ini dia ingin memperluas cakupan, jadi bukan cuma efisiensi BBM ataupun juga mengedepankan performa, tapi juga berkontribusi untuk menghadirkan mobil yang jauh dan juga lebih ramah lingkungan. Sekarang kita lihat nih tampilan interiornya, terutama varian yang lebih dulu kita lihat ini adalah varian Modelista QTSS. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Jadi memang kalau misalkan teman-teman pernah masuk ke Veloz sebelumnya, kurang lebih ini tata layoutnya, tema-temanya, dan juga pendekatannya kurang lebih sama. Tapi untuk ngebuat jauh lebih fresh ataupun juga berbeda adalah sekarang pendekatannya lebih mengarah kepada tema-tema sporty. Karena hampir mayoritas penggunaan warna di dalam interior menggunakan warna hitam. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat dulu ada percampuran warna putih ya, sekarang ini semua menggunakan warna hitam. Dan ada 3 perpaduan bahan. Pertama ada leather sintetik, lalu juga ada bahan sweat dan juga bahan fabric di bagian tengahnya. Oke, varian yang paling tertinggi ini sudah dibekali dengan head unit berukuran 10 inci. Sudah smart head unit, dia sudah mendukung sambungan smartphone mulai dari Apple CarPlay lalu juga Android Auto. Teman-teman bisa mengakses untuk navigasi, entertainment dan juga berbagai macam fitur ditawarkan oleh mobil ini. Dan juga tetap kedapatan fitur T-In Touch. Jadi fitur-fitur pendukung ngebuat pelanggannya tuh jadi lebih worry free dengan fitur T-In Touch ini yang sudah bisa tersambung ataupun default dengan head unitnya. Yang saya suka dari Veloz adalah kepraktisan dari posisi berkendaranya. Teman-teman bisa atur untuk setirnya secara tilt dan teleskopik, lalu juga joknya bisa maju mundur, reclining tentunya, dan juga bisa untuk mengatur tinggi rendah sesuai dengan preferensi masing-masing. Setirnya juga kelihatan lebih empuk ya, berbeda dengan Veloz sebelumnya. Dia menggunakan material kulit yang lebih soft, gripnya oke sekali untuk digenggam oleh tangan si drivernya. Tombol-tombol di setirnya sangat banyak, jadi yang sebelah kiri untuk infotainment, di sebelah kanan ini untuk fungsi dari Toyota Safety Sense ataupun fitur ADAS-nya. Dia sudah ada adaptive cruise control, lalu juga sampai dengan fitur pre-collision warning. Fitur-fitur ADAS, fitur-fitur penunjang keselamatan, keamanan, kenyamanan sudah ada di Veloz Q Modelista yang opsi Toyota Safety Sense ini. Panel tengahnya seperti ini, warna black piano, lalu juga sudah kedapatan fitur dari wireless charging di sini. Ada auto hold, ada electronic parking brake, dan dia menggunakan transmisi eCVT dengan auto digital, naik kelas dibandingkan Avanza. Karena ini adalah mobil hybrid, tentu yang dibedakan adalah di tombol engine stop startnya. Kalau teman-teman ingat di model sebelumnya Veloz itu warnanya hitam, ini diganti warna biru. Jadi gimmick-gimmick tema-tema hybrid itu tetap dituangkan versi terbaru dari Veloz ini. Lalu untuk kompartemen, sangat-sangat diperhatikan oleh Toyota. Kayak di sini aja dia ada bottle holder yang langsung tersembur dengan AC, jadi bisa mendinginkan ataupun mempertahankan suhu dari minumannya. Kelompoknya besar, lalu juga tiap door trim ada penyimpanan di atas dan di bawah. Jadi memang kalau misalkan nanya penyimpanan ini sangat banyak di Toyota Veloz dan juga ada penyimpanan di bawah armrest ya.
Di sebelah kanan sini ada tombol-tombol fungsi dari mobilnya ya. Pertama ada fitur dari collision warning dengan assist brake, lalu juga ada traction control system, dan juga ada fungsi tombol dari EV mode. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat seperti Yaris Cross, ketika baterai mencukupi, kita bisa tekan dan aktif untuk EV mode. Jadi ketika aktif, mobil ini akan berjalan menggunakan full EV ataupun digerakkan secara penuh oleh motor listriknya. Jadi serasa seperti membawa mobil listrik murni. Sekarang kita geser ke belakang, kita lihat bagaimana tawaran dan juga proporsi yang ditawarkan ketika menjadi penumpang di baris tengahnya. Kurang lebih masih sama keluasannya. Yang berbeda adalah di bagian, mungkin karena memang dulu tuh nggak ada cekungan di bagian sini ya. Ini jadi penempatan baterainya di bagian sini, jadi memang kerasa agak sedikit ngangkat. Tapi ini nggak berefek negatif pada keergonomisan ketika duduk di baris keduanya. Karena memang ya, karena ini adalah mobil hybrid, tentu juga ada komponen baterainya untuk kasih fungsi dari hybridnya dan juga dari EV mode-nya. Tetap juga ada fungsi-fungsi seperti di Veloz sebelumnya. Pertama ada blower AC, lalu juga ada fungsi dari layar monitor infotainment yang bisa dinikmati oleh penumpang di baris kedua ataupun juga di baris ketiganya. Lalu di sini ada dua USB tipe USB-A. Kita sekarang lihat nih di baris ketiganya. Karena kalau mobil keluarga itu pasti kan banyak bawa penumpang. Nah, apakah akan jadi anak tiri ketika duduk di baris ketiganya? Kita cobain ya. Nah, kita mau akses ke bangku baris ketiga. Jadi memang seperti Veloz sebelumnya, untuk mengakses ataupun kita mau masuk ke baris ketiga itu sangat dimudahkan karena dia sudah ada pelipatan seperti ini. Jadi kita lebih mudah untuk akses ke baris ketiganya. Ya, jadi seperti ini ketika duduk di baris ketiganya, masih sama seperti Veloz sebelumnya. Dengan tinggi badan orang dewasa ya, di 170 sampai 175 cm sih masih cukup oke. Apalagi untuk penggunaan di harian perkotaan sih nggak akan jadi terlalu banyak isu, karena lihat teman-teman masih ada space yang oke di bagian lutut ini. Kalau misalkan mau lebih nyaman lagi, minta baik-baik si penumpang tengah untuk majuin sedikit joknya. Jadi bisa lebih comfort, bisa lebih nyaman ketika Anda duduk di baris ketiga. Teman-teman bisa lihat, kepala saya masih punya ruang yang baik di atas kepalanya. Di sini juga ada penyimpanan. Ya oke lah, ketika duduk di baris ketiga ini, di baris kedua, di depan, jadi pas fungsinya sebagai mobil keluarga 7-seater. Sekarang kita lihat varian yang bawahnya. Jadi ada varian yang V dan juga varian yang Q. Oke, sekarang kita lihat varian tipe V. Ini jadi varian yang paling terbawah, paling termurah. Nah, ini harganya yang dijual 259 juta. Kita lihat apa perbedaan dibandingkan Modelista QTSS. Jadi memang bentuk-bentuknya ya sama seperti Veloz terdahulu, tapi detail-detailnya ini nggak terlalu berbeda lah. Varian yang V ini tentunya nggak dibekali dengan komponen body kit Modelista ya. Jadi tampilannya memang terlihat sederhana, simple seperti ini, tapi tetap punya lekukan-lekukan khas sebuah Toyota Veloz, di mana bagian fascianya memang cukup tajam dengan grill yang besar seperti ini. Panel-panel ataupun garnish-garnish menggunakan warna chrome, tapi chrome-nya ini nggak sehitam seperti di varian yang Modelista QTSS. Kemudian juga yang berbeda adalah di bagian pewarnaan bodinya. Dia nggak pakai warna two tone, jadi warnanya kontras single tone seperti ini aja. Dan nggak ada komponen over fender, dan juga nggak ada side skirt bagian pintunya ya. Buat teman-teman yang suka tampilan lebih clean, varian V tentu akan menjadi varian yang menarik karena tetap dibekali dengan teknologi hybridnya. Oke, ini bagian samping dari Toyota Veloz varian V. Jadi yang menarik adalah detailnya ini punya kasta yang nggak terlalu jomplang dengan varian yang tengah ataupun varian yang paling atas. Terutama di penggunaan peleknya, dia masih menggunakan pelek ring 17, desainnya sama, tapi dia menggunakan warna two tone dengan ukuran ban yang juga masih sama ya, 205/55. Dan oh ya, over fendernya, dia nggak pakai yang warna plastik kasar seperti itu ya, jadi dia menyatu dengan warna bodi. Teman-teman yang pengen lebih punya keinginan cari mobil yang lebih clean tampilannya, ya ini salah satu varian ataupun opsi paling terbaik yang mungkin cocoknya untuk keluarga-keluarga yang mature ya, yang nggak mau neko-neko, tampilan mau yang clean aja bisa pilih yang varian V. Kalau mau yang lebih step apalagi bisa varian yang Q, atau kalau pengen lebih sporty ya bisa pilih yang Q Modelista dan lengkapnya dengan teknologi Toyota Safety Sense. Oke, ini tampilan belakangnya. Jadi ya seperti ini. Jadi memang tampilannya itu lebih simple ya, nggak ada penggunaan bumper Modelista, tapi tetap menggunakan penerangan ataupun taillight LED yang terintegrasi. Ada Veloznya juga, walaupun memang nggak menggunakan warna black chrome. Di sini tetap ada logo SEV-nya. Jadi pembeda dengan varian Veloz yang sebelumnya. Kurang lebih masih sama. Pelipatan bangku 50-50 rata juga. Di sini juga ada penempatan aki. Sekarang kita lihat tampilan interiornya.
Tadi lihat sih memang ada beberapa perbedaannya, terutama di permainan warnanya. Ya, ini adalah varian paling termurah. Jadi sebenarnya interiornya sama, tapi temanya berbeda. Kalau varian yang V ini, yang paling murah, ini cenderung lebih punya warna yang lebih cerah. Jadi ada perpaduan warna hitam, lalu juga ada warna beige ataupun warna putihnya. Terus bangkunya kurang lebih sama ya, desainnya masih sama, warnanya juga sama, dan setirnya berbeda. Varian V ini karena nggak dilengkapi dengan teknologi Toyota Safety Sense, di bagian belakang ataupun di bagian sebelah kanan ini nggak ada tombol-tombol shortcut untuk fitur ADAS-nya. Tapi masih kedapatan pengaturan tilt dan teleskopik, nice, dan juga maju mundur, lalu ada reclining dan tinggi rendah. Oh ya, untuk varian yang V ini dia nggak dibekali dengan fitur 360 view monitor ya, jadi nggak ada kamera 360 dan head unitnya berbeda, dia pakai ukuran yang lebih kecil, ini sekitar 8 atau 9 inci gitu ya, dan dengan bezel yang lebih besar. Seperti itu. Yang menarik adalah ini varian paling termurah 299 juta, tapi dengan detail dan juga teknologi hybridnya masih ada di seluruh varian Veloz terbaru. Nah, ini adalah tampilan yang varian Q, jadi varian paling tengah-tengah. Kalau misalkan dibandingkan dengan varian V memang nggak terlalu banyak bedanya. Kurang lebih hampir bisa dibilang tampilan luar ini sama seperti varian yang V. Tapi secara umum detail-detail varian modelistanya tetap ada di sini. Dengan lekuk bodi yang tajam, tampilan samping yang clean, dan juga belakang yang kelihatan dinamis. Oke, sekarang ada di interior dari Toyota Veloz Hybrid yang varian Q. Oke, jadi sebenarnya varian paling tengah-tengah teman-teman ya. Yang berbeda kalau misalkan dibandingkan dengan varian V, tipe Q ini sudah menggunakan head unit yang desainnya itu mirip seperti di varian Modelista yang Q ya. Jadi memang seperti ini, desainnya 10 inci, bisa tersambung dengan fungsi dari Apple CarPlay dan juga Android Auto. Sementara varian yang V tadi bentang layar lebih kecil dan belum tersambung ataupun belum punya fungsi Apple CarPlay ataupun juga Android Auto. Kemudian varian Q ini sudah dilengkapi dengan fungsi dari kamera 360, jadi lebih lengkap. Nah, menariknya varian V tadi ini punya semua fitur-fitur kunci ya, terutama ada auto hold, di V ada, lalu juga ada electronic parking brake, varian V juga ada, dan juga tersedianya wireless charger smartphone itu di varian paling terendah V itu juga tetap ada. Selebihnya sama lah ya, desainnya kurang lebih sama, lalu juga kelapangan oke, kabin sama, lalu juga akomodasi itu tetap sama. Tetap kasih value yang baik untuk sebuah Veloz Hybrid. Setirnya ini nggak seempuk di Modelista, tapi dia sudah pakai leather sintetis, lalu sudah bisa pengaturan tentunya tilt dan teleskopik. Dan yang berbeda adalah di tombol-tombol di setirnya ya. Di sebelah kanan sini adalah untuk pengaturan infotainment, di sebelah kiri juga ada. Sementara yang varian V tadi sebelah kanannya ini blank ataupun kosong. Tapi di varian Q ada tombol yang bisa shortcut memudahkan Anda untuk menggunakan fungsi-fungsi terutama dari layanan infotainmentnya. Nah, itulah tadi first impression kami dengan the new Veloz Hybrid yang meluncur di pameran GJAW 2025. Kita udah bedah varian yang paling termahalnya, Q Modelista TSS, lalu juga kita lihat varian yang V, varian termurah, dan juga varian mediumnya ataupun tengahnya adalah varian yang Q. Buat teman-teman yang pengen lihat the new Veloz Hybrid, bisa langsung datang ke GJAW 2025 tentunya di booth Toyota untuk ngelihat semua varian dari generasi terbaru Veloz. Mereka nggak pajang Veloz doang, mereka juga pajang BZ4X yang sudah dirakit lokal, ada juga Urban Cruiser, ada Avanza, ada Toyota Rangga, ada Alphard, dan seluruh produk eksis dari Toyota bisa Anda lihat di pameran ini. So, gimana teman-teman pendapat kalian soal the new Veloz Hybrid? Coba sampaikan di komentar. Udah oke belum harga ditawarkan oleh Toyota? Dan menurut kalian varian mana yang paling menarik untuk dimiliki? Coba sampaikan di kolom komentar ya. Dadah!